Halo sahabat Gameplay, kembali lagi di Game Podcast bersama saya Adilia. Pada kesempatan kali ini untuk podcast kita hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Tentunya saya nggak sendiri, saya bersama ahlinya yaitu dokter kandungan RSIA Geraha Medica yaitu Dr. Zakri. Halo dok, apa kabar? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Dokter boleh perkenalkan diri, siapa tahu ada sahabat gue di rumah yang belum tahu dokter. Oke, salam kenal semuanya ayah bunda yang sedang nonton. Nama saya Dr. Zakri Hamdani, saya dokter kandungan yang bertugas di RSIA Geraha Medica Padalarang. Oke, dokter gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, dokter, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya dok. Itu dengan tema yaitu tanda bahaya pada kehamilan. Boleh dokter jelasin apa sih tanda bahaya dalam kehamilan ini, dan nanti kita ada sesi tanya jawab yang mewakili ayah bunda di rumah. Kan dokter menjelaskan apa aja sih tanda bahaya dalam kehamilan. Oke, jadi tanda bahaya ya tentu itu udah ada di judulnya ya. Jadi segala sesuatu yang bisa membahayakan kehamilan ibunya, baik dari sisi ibunya atau dari sisi bayinya ataupun dua-duanya ya. Biasanya tanda bahaya dalam kehamilan itu bisa kita bagi di trimester 1, 2, dan 3. Nah, pada umumnya kita yang pertama kali kita harus waspadai kalau tanda bahaya itu yang pertama ya bisa terjadi di trimester berapapun itu adalah adanya perdarahan dari jalan lahir ya. Perdarahan dari jalan lahir itu macam-macam penyebabnya, bisa dari biasanya di trimester 1 dan 2 ada kemungkinan ancaman keguguran ya. Trimester 2 dan 3 mungkin saja ada plasenta yang menutupi jalan lahir sehingga kita sebut sebagai plasenta previa gitu ya. Itu baru dari salah satunya. Nah, tanda bahaya kedua mungkin nih pada saat trimester 1 ada nyeri perut hebat dari bundanya ya. Biasanya kalau ada nyeri perut hebat itu mungkin saja ada indikasi ke arah kehamilan ektopik ya. Kehamilan ektopik itu kehamilan di luar rahim, itu salah satu tandanya. Terus bisa saja nih trimester 1 bundanya mual muntah hebat. Mual muntah hebat tentu akan mengakibatkan bundanya akan dehidrasi, jadi kekurangan cairan ya. Kekurangan cairan ini bisa berefek tentu ke kesadaran bundanya, jadi mungkin saja bundanya pingsan. Nah itu ya, itu salah satu tandanya, kehilangan kesadaran seperti itu salah satu tandanya. Dan juga tanda bahaya bisa saja pada trimester 2 dan 3 ya, bisa kita temui karena bundanya tekanan darahnya tinggi, bisa terjadi kejang ya. Nah hati-hati nih, tekanan darah tinggi ini tidak menyebabkan gejala apapun pada awalnya. Dia akan menyebabkan keluhan atau gejala kalau sudah terlambat ditangani ya. Nah bisa saja nih tanda bahaya tidak hanya terjadi pada bundanya, bisa juga pada bayinya misalkan. Oke, tanda bahayanya apa nih kalau pada bayinya? Misalkan udah masuk trimester 2 dan trimester 3 tidak merasakan gerakan janin, itu tanda bahaya ya. Tanda bahayanya karena kalau tidak merasakan gerakan janin, apalagi sudah masuk trimester 2 dan 3, mungkin saja nih ada kemungkinan bahwa terjadi tersebut IUFD ya, intrauterine fetal death, atau bayinya meninggal dalam rahim. Nah itu salah satu tanda bahayanya ya. Jadi seperti itu mungkin salah satunya, tapi tentu masih banyak ya tanda bahaya dalam kehamilan, tapi yang pada umumnya yang mungkin terjadi pada ibu hamil dan bayinya adalah seperti itu. Atau ini mungkin bisa juga pada trimester 2 dan 3 ada mulus-mulus yang semakin sering semakin kuat. Nah, itu salah satu tanda bahaya juga. Jadi misalkan bundanya udah masuk kehamilan bulan ke-7 atau ke-8, terus tiba-tiba ada mulus-mulus nih. Biasanya kalau misalkan mulusnya sebentar-sebentar, misalkan hanya 5 detik, gitu, habis itu hilang, muncul lagi malam, nah itu kontraksi palsu namanya. Tapi kalau dia mulusnya semakin sering, rutin gitu ya, misalkan sejam sekali, terus maju jadi 30 menit sekali, itu udah salah satu tanda bahaya karena beresiko untuk persalinan prematur seperti itu ya. Itu harus segera ke rumah sakit. Satu lagi, kalau keluar cairan banyak dan mendadak, itu juga salah satu tanda bahaya ya. Kalau misalkan belum masuk fase persalinan tapi terjadi keluar cairan banyak dari jalan lahir, itu kemungkinan hati-hati tuh, mungkin udah pecah ketuban. Nah, harus cepat-cepat konsultasi ya. Harus cepat-cepat konsultasi ke dokter kandungan. Ada yang mungkin
ngerasanya keluar cairan, tapi dianggap mungkin kayak keputihan. Akhirnya dibiarkan, tapi dia masih merasa keluar terus, dibiarkan terus. Alhasil pas ketemu sama kami, ketubannya sudah habis. Ya, kalau sudah habis gitu, itu sudah resiko buat kehamilannya. Jadi kalau ada cairan yang sifatnya terus-menerus keluar, terus segera konsultasi ke dokter kandungan ya. Sama satu lagi nih yang mumpung ingat ya, jadi ada keputihan, tapi keputihannya disertai, bisa ibu-ibu ingat ya, misalkan rasa gatal yang hebat, ada rasa nyeri di daerah kemaluannya, bisa disertai dengan saat buang air kecil sakit ya, atau daerah misfinya kemerahan. Nah itu kalau sudah ada tanda-tanda peradangan seperti itu, berarti keputihannya keputihan yang tidak normal ya. Tapi keputihan ada juga yang normal kalau tidak disertai tanda-tanda yang tadi. Nah gitu. Jadi kalau dari kehamilan itu bisa saja tuh ada keputihan, kok saya keputihannya lebih banyak ya dok, kayak gitu. Wajar, karena keputihan itu sebenarnya adalah produk akhir dari vagina. Jadi kalau vagina fungsinya benar, dia bisa menyaring kotoran, terus kotorannya tentu harus dibuang. Dibuangnya dalam bentuk keputihan tadi, seperti itu. Ya, mungkin itu bisa menjelaskan kenapa ada yang keputihan tapi nggak ada apa-apa tuh, nggak ada keluhan apa, maksudnya nggak ada dampak apa-apa ya, karena keputihan itu fungsinya kecuali ada tanda-tanda peradangan. Dokter, mungkin untuk penjelasan yang tanda bahaya perkahamilan sudah cukup, dokter? Sudah cukup ya, saya rasa ya. Oke, langsung kita beralih ke sesi tanya jawab yang mewakili sahabat GMP Duma ya dok. Yang pertama ya dok, ada dari Cynthia yang bertanya gini dok, penjelasan tentang gangguan hormonal ketika sedang promil itu bagaimana sih dok? Kalau gangguan hormonal dalam promil itu sebenarnya kalau dalam pada saat promil ini sebenarnya nggak berkaitan ya sama tanda bahaya ya. Oke. Tapi saya jawab. Kalau misalkan gangguan hormonal itu jadi pada saat wanita ingin melakukan ingin ovulasi namanya, atau melepaskan sel telur, itu siklus menstruasinya harus normal. Jadi dia harus naik terus turun tiap bulan seperti itu. Nah, apabila terjadi gangguan pola hormonal, bisa saja pada saat bulan depan atau pada saat bulan tersebut sel telur tidak dilepaskan. Alhasil bundanya tidak menstruasi. Nah itu ya, biasanya kalau ada gangguan pola hormonal, tanda pertama adalah siklus menstruasinya terganggu, jadi tidak normal. Kita tahu siklus menstruasi itu normalnya antara 21 sampai 35 hari. Durasinya antara 3 sampai 7 hari. Ya, kalau ada ketidaknormalan hormonal, nah itu dari waktunya bisa lebih singkat atau justru lebih jauh, lebih panjang, seperti itu. Oke dokter, untuk pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan tanda bahaya kehamilan ini, ada pertanyaan dari Santi, itu dok, usia HPHT 7 minggu 5 hari, tapi saat USG 6 minggu dan belum ada janin di kantong janin, apakah aman? Jadi begini, kalau pada saat USG pertama kali tidak sesuai sama HPHT, ada dua kemungkinan. Pertama, HPHT-nya salah, jadi USG-nya mungkin masih kecil sehingga kita tidak bisa melihat janin. Atau kemungkinan kedua, HPHT-nya benar, tapi tidak berkembang janinnya. Seperti itu. Itu yang biasanya kita sebut sebagai unembryonic pregnancy, atau kehamilan tanpa embrio, atau kehamilan tanpa janin. Alhasil di kehamilannya hanya ada kantong kehamilan saja. Itu termasuk kehamilan yang cacat. Nah, tapi jangan buru-buru. Kalau misalkan pada saat USG pertama kali kok tidak sesuai sama HPHT-nya, apa yang harus dilakukan? USG lagi 2 minggu kemudian untuk memastikan mana nih yang benar, HPHT-nya ataukah USG-nya. Seperti itu. Okay. Mungkin dokter, ini pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini. Dok, kalau terasa sakit perut bagian kiri bawah saat bangun tidur itu kenapa ya, bahayakah untuk bayi?
Nah, kalau kehamilan semua badan semua organ di tubuh bundanya tuh berubah. Jadi wanita yang sebelum hamil dan pada saat hamil semuanya berubah. Keluhan otomatis mulai bermunculan. Oke. Jadi nanti pada saat awal hamil yang pertama kali terasa mungkin nyeri di perut bawah. Pertama kali terasa ya, yang keluhan yang paling Tapi dok, sering. kok sakitnya itu sama seperti sakit head gak sih? Betul, mungkin ya, karena ada pelebaran atau peregangan dari rahim. Ya, nah rahim yang ukurannya hanya sebesar 2 jari kurang lebih, itu akan dibuat membesar. Nah, itu akan menimbulkan reaksi kadang-kadang nyeri. Dan tentu juga pada saat kehamilan, otot di sekitar badan semuanya berubah, jadi lebih lunak. Ya. Alhasil apa kalau lebih lunak? Dia gampang ketarik. Ya. Nanti pada saat trimester 2 akhir, apalagi udah masuk 3, perut semakin membesar, semua ototnya ketarik ke depan, ya. Tulang belakang yang tadinya bengkoknya biasa, jadi bengkoknya ekstrim. Membawa beban. Karena membawa beban, tentu nyeri. Saya selalu melogikakan ke pasien saya gini. Misalkan Adil ya. Adil ya, angkat ember berat 1 kilo, kalau 1 menit mungkin kuat. Betul? Betul. Tapi kalau mengangkatnya ditahan 1 jam, bagaimana tuh? Langsung kayak turun banget. Pegel ya. Nah, ini bayangkan bunda hamil harus mengangkat beban selama 9 bulan. Tentu pasti nyeri. Gitu, tapi nyerinya masih sifatnya nyeri yang bisa dilalui, artinya tidak mengganggu aktivitas. Nah, kalau ada nyeri yang tadi saya bilang tanda bahaya adalah nyeri hebat di perut, nah itu harus hati-hati. Itu beda lagi. Kayak gitu. Oke dokter, mungkin dokter ada tambahan lain untuk sahabat GMP di rumah sebelum kita menutup podcast kita kali ini? Tambahannya ya tadi, kalau misalkan ragu-ragu, misalkan dari yang saya sampaikan, nah ini mulus persalinan atau bukan, mulus palsu atau bukan, ya, atau ini nyerinya nyeri normal atau bukan, atau nyeri yang hebat apa bukan, keputihan yang normal atau bukan, ya, saya sarankan mendingan konsultasi, ya, jangan membuat diagnosa sendiri, itu adalah salah satu yang bahaya. Gitu. Oke dokter, mungkin penjelasan podcast kita pada hari ini mengenai tanda bahaya dalam kehamilan bersama dokter spesialis kandungan RSI Graha Medica Padalarang, yaitu Dr. Zafli Hamdani. Ya. Kita akhiri saja dok untuk hari ini. Iya, boleh. Terima kasih dokter atas ilmunya dan semoga bermanfaat untuk sahabat GMP di rumah. Oke dokter, kita akhiri saja ya. RSI Graha Medica Padalarang, sahabat kesehatan keluarga Anda.